Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Qawaidul Muwahhidin Syarh al-Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin. Dan pembahasan kita sekarang masuk kepada hadis yang ke-24, yaitu bab an-nahyi an qawli law, larangan menggunakan kata law, seandainya, andaikan, dan yang dimaksudkan pengandaian di sini untuk waktu yang telah lampau. Karena ada pengandaian untuk sesuatu yang akan datang. Maka ini nanti akan terdapat pembahasan law seandainya, tetapi untuk waktu yang akan datang, maka ini dibolehkan dengan beberapa ketentuan. Nah, yang dibahas di sini lebih khusus kepada bahasan law seandainya untuk waktu yang telah lampau, yang telah terjadi. Ini yang akan kita bahas dalam bab ini. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah terhadap apa saja yang memberikan manfaat kepadamu, wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan engkau itu ta'jaz, putus asa, loyo, tidak bersemangat. Ini adalah yang dilarang di sini. Jangan putus asa, jangan mudah putus asa, putus semangat. Ini lemah keinginan, tidak punya tekad kuat. Rapuh, wala ta'jaz, jangan engkau itu rapuh. Ini salah satu sifat yang buruk. Seorang mempunyai sifat rapuh dalam kepribadiannya. Ini lawan dari ketegaran, lawan dari kesabaran. Maka ajaz, sifat kerapuhan atau kelemahan, ini adalah sifat yang tercela. Intinya seseorang hendaknya mempunyai tekad, mempunyai kesabaran, ketabahan di dalam berjalan atau menghadapi kehidupannya. Jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah, jangan mudah seseorang itu atau lemah dalam tekadnya untuk mengharapkan kebaikan. Ini sifat-sifat yang disukai oleh syaitan, yaitu sifat ajaz, sifat lemah dan rapuh. Wa in asabaka syai'un, dan ini salah satu di antara pantangan orang yang ingin mempunyai tekad yang kuat, mempunyai azam di dalam berbuat, yaitu ketika menimpa sesuatu kepadamu, musibah, satu musibah yang dia dapatkan, fala taqul law, maka jangan mengucapkan law. Jadi ketika telah terjadi sesuatu yang menimpamu, musibah, burukan, ini yang menimpamu di waktu yang sudah terjadi, jangan engkau mengucapkan seandainya. Yang kalau dalam bahasa Jawa kita jaduo.
Jatuh ini kan sesuatu yang telah lampau. Ini untuk sesuatu yang telah lampau. Nah, ini. Sehingga bukan sesuatu yang akan datang. Untuk sesuatu yang akan datang kita tidak mengucapkan jadwal, tetapi untuk sesuatu yang telah lampau. Seandainya, tetapi untuk sesuatu yang lampau. Karena untuk sesuatu yang akan datang, meskipun dalam bahasa Indonesia kita sama-sama dalam bahasa Arab juga lau, andaikan. Nah, ini. Tetapi untuk cita-cita atau angan-angan yang akan datang, nah, ini maka lau ini ada pengandaian yang dibolehkan, dan itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini. Dan juga disebutkan di dalam Al-Quran penggunaan lau ini. Juga digunakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Tetapi ada penggunaan yang terlarang, yang tidak boleh. Maka para ulama mereka membahas kata-kata lau ini karena ada hukum yang khusus. Ada lau yang tidak boleh, ada lau yang dibolehkan. Nah, yang tidak dibolehkan ini terutama sesuatu yang telah lampau. Sesuatu yang telah lampau dan mengandung penyesalan terhadap takdir. Ini penyesalan terhadap takdir atau mengingkari takdir yang sudah terjadi. Maka di sini disebutkan fala taqul lau anni, seandainya saya dulu tadi kemarin fa'altu, seandainya saya melakukan demikian, kana kada wa kada, tentunya mesti akan demikian dan demikian. Enggak terjadi yang seperti ini. Tentunya akan terjadi yang demikian. Saya ini. Jadi seandainya untuk sesuatu yang telah lampau, yang dia mengandaikan bahwa seandainya. Nah, kata yang paling tepat jatuh ini. Nah, ini andaikan. Sama kalau dalam bahasa Indonesia karena sama-sama untuk bahasa yang akan datang dan yang lampau itu sama-sama andai. Tapi kalau dalam bahasa Jawa untuk yang telah lampau ini jatuh. Nah, ini. Maka seandainya kita dulu atau saya kemarin tadi itu melakukan demikian dan demikian, lakana kada wa kada, tentu nggak akan terjadi. Oh, seandainya tadi saya nggak terjadi kecelakaan, nah ini jatuh dan sebagainya. Nah, ini seandainya tadi nggak begini, ya, seandainya tadi begini, nah, ini seandainya ini dijauhi. Nah, ini sesuatu yang musibah yang telah terjadi, jangan kita katakan seandainya. Nah, ini jangan katakan jadwal. Nah, ini maka hindari. Nah, ini kata ini, kata seandainya untuk sesuatu yang telah terjadi karena kita kecewa dengan takdir yang sudah terjadi. Nih, tetapi apa yang dikatakan? Nah, katakanlah walakin kul qaddarallah. Nah, ini wa ma syaa fa'al. Allah sudah mentakdirkan. Allah telah mentakdirkan wa ma syaa fa'al. Dan apa yang telah terjadi, Allah pasti melakukannya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Pasti Allah akan lakukan. Ya, apa yang terjadi itu sudah menjadi kehendak Allah. Nah, ini sudah dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla terjadinya. Artinya sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz, ya sudah seperti ini. Itu sesuatu yang telah lampau. Nah, ini. Tetapi ini menjadi pelajaran untuk yang akan datang. Kalau sebagai pelajaran, maka kita katakan Allah sudah mentakdirkan, masya Allah. Qadarallah masya Allah. Nanti kalau seandainya ke depannya kita tidak melakukan seperti ini, atau jangan melakukan seperti ini, atau saya tidak akan melakukan seperti ini. Tapi untuk sesuatu yang akan datang, sesuatu yang telah terjadi sudah qadarallah. Sesuatu yang akan datang, kita mengambil pelajaran dari kejadian yang telah lampau untuk tidak mengulangi perbuatan tadi, untuk menjadi pelajaran. Ini pelajaran, ini nanti kalau kita akan demikian, akan melakukan demikian. Melakukan yang lebih baik.
penyesalan itu hal yang wajar ketika terjadi sesuatu yang telah terjadi. Tetapi hendaknya seseorang tidak mengatakan yang seperti ini. Seandainya. Nah, ini andaikan. Tapi qadarullah, nanti kalau ke depannya demikian, maka kita akan melakukan demikian. Nah, ini fa'inna lau. Kenapa demikian? Kenapa tidak boleh kita mengucapkan lau seandainya untuk sesuatu yang telah lampau? Nah, ini. Tapi justru kita mengucapkan qadarullah, tahu amalas syaitan. Lau ini akan membuka pintu amalnya syaitan. Artinya syaitan akan bermain-main dengan orang yang menggunakan kata lau ini tadi. Ini seandainya, sehingga apa? Orang itu kemudian dipenuhi dengan penyesalan terhadap sesuatu yang telah lampau, bahkan kematian. Ini kematian, seandainya tadi saya ngajak fulan, seandainya saya nggak ngajak si fulan, nggak terjadi kecelakaan, subhanallah. Sehingga dia menyesali sesuatu yang telah terjadi dan musibah yang menimpanya, dan dia ketika seorang dia melakukan seperti itu, syaitan akan terus memberikan keputusasaan, memberikan penyesalan, dan itu terus dilakukan. Subhanallah. Ini yang akan dibukakan pintu syaitan terhadapnya. Nah, ini bahayanya kata-kata lau, terutama untuk sesuatu yang telah lampau dan mengandung penyesalan, pengingkaran terhadap takdir yang sudah terjadi. Nah, di sini kaidahnya dalam bab ini, qawaidul bab, perkataan lau ala qismain. Ini ada dua. Antakuna lis-sukhti, yaitu ketika dia merasa menyesal dan marah, ada kemarahan terhadap alal qada'i wal qadar. Ini terhadap qada' dan qadar yang telah terjadi, terhadap takdir. Ini dia menyesali dan seolah-olah tidak menerima. Dia seakan menolak, mengingkari takdir yang telah terjadi. Kenapa kok si fulan mati? Kenapa dia duluan? Biasanya orang yang mengalami musibah, kematian, kecelakaan, sampai mungkin ada bagian tubuhnya yang patah, putus, dan sebagainya. Terbakar kendaraannya, dan sebagainya. Dia mengatakan seperti itu, dan mengatakan seandainya lakukan demikian dan seterusnya. Nah, ini kalau dia mengatakan lau dengan sebab karena tasakhut. Tasakhut ini merasa jengkel atau menyesal dan mengingkari takdir yang telah terjadi, muharram, maka ini adalah muharram. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajula, Nabi melarang seseorang ba'da isabati, setelah mendapatkan musibah, maqdiralahu, yang telah terjadi, telah ditetapkan baginya musibah itu, artinya sesuatu yang telah terjadi. An yaqula lau anni fa'altu kadza, untuk mengatakan seandainya saya melakukan demikian, lakana kata wa kata, tentu akan demikian. Enggak seperti sekarang, enggak seperti ini. Nah, kalau seandainya demikian, tentu enggak akan terjadi seperti ini. Nah, ini sesuatu yang telah lampau. Ini, dan mengabarkan seandainya tidak akan terjadi seperti ini, tidak akan mati. La haula wala quwwata illa billah. Ini sudah mati, sudah putus tangannya, sudah ini terbakar rumahnya. Dia mengatakan seandainya saya tidak masak, seandainya saya tidak membakar ini, membakar sampah, akhirnya nggak akan kebakaran. Ini sesuatu yang telah terjadi. Tidak bisa kita mengatakan seandainya saya demikian dan demikian. Wa akhbara anna dzalika dhari'ah ila amali syaitan. Rasulullah mengabarkan bahwa ini adalah dhari'ah, bisa menjadi celah
Ini jalan menuju amal syaitan. Fa innahu la yujdi alaihi illal huzna. Tidak, karena hal ini tidak menumbuhkan, tidak mengakibatkan kecuali kesedihan, wanadam, penyesalan, wadhiqatus sadri, sempitnya dada, wasukhti, dan marah alal maqdur terhadap yang ditakdirkan. Marah terhadap yang ditakdirkan. Saya mengalami kehilangan rumah, kehilangan kendaraan, dan sebagainya, harta, ini bahkan nyawa. Wa'tiqad annahu kana yumkinu, dan mendatangkan keyakinan bahwa mungkin saja dia itu daf'al maqdur, bisa menghindari yang telah ditetapkan, lau fa'ala dzalika, andaikan dia melakukan hal itu. Wa dzalika yudha'ifu ridah, yang demikian ini melemahkan ridhonya. Ini taslima, dan berserah dirinya, tafidahu, dan penyerahan sepenuhnya, tasdiqahu bil maqdur, dan pembenaran terhadap takdir yang ditakdirkan, wa annahu masya'afal, masya'akan, dan melemahkan keyakinan bahwa apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa malam yasha' lam yakun, dan yang tidak dikehendaki oleh Allah ya tidak akan terjadi. Wa idza a'radal qalba an hada, ini apabila a'radal qalbu an hada, hati itu berpaling dari hal ini, ini dari keimanan terhadap takdir, in fata lahu amalu syaitan, ini maka terbuka baginya amal syaitan. Jadi syaitan lebih mudah memasuki hatinya, membisikkan ke dalam hatinya. Wa madzaka li mujarradil lafzil law, dan itu sebenarnya hanya karena lafaz law ini tadi, lafaz andai. Balama qaranaha min al-umuril qa'imah bi qalbihi, bahkan lama lima qaranahu, karena ini diiringi dengan perkara yang ada dalam hatinya, al-munafiyati li kamalil iman, dan ini bertentangan dengan kesempurnaan iman, al-fatihah li amali syaitan, yang ini bisa membuka amalnya syaitan. Bal arsyadal abda fi hadhil hal, bahkan mendorong, mengarahkan si hamba ini dalam kondisi seperti ini. Rasulullah mengarahkan untuk menghindari kata law kepada ma huwa anfa'ulahu. Rasulullah mengarahkan kepada yang lebih bermanfaat. Wa huwal imanu bil qadar, itu dengan menebalkan iman terhadap takdir. Dia mengucapkan kalimat yang menebalkan iman, mengingatkan keimanannya terhadap takdir. Wat tafwidi wat taslim, yaitu berserah diri kepada lil masyiah lil ilahiyah, kepada kehendak ilahi, yaitu Allah azza wa jalla. Wa innahu masya'allahu kana wala bud, bahwa apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apapun yang Allah kehendaki mesti bakal terjadi. Nah, ini adalah merupakan perkara yang paling penting. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam A'lamul Muwaqqi'in atau I'lamul Muwaqqi'in. Nah, kaidah yang kedua, antakuna lil ikhbar bila tasakhutin. Pembahasan law ini dua-duanya berkaitan dengan yang telah lampau. Kalau yang akan datang, ini hukumnya berbeda. Boleh, tetapi ada ketentuannya. Tapi kalau untuk lampau, dan itu untuk sekedar lil ikhbar, mengkhabarkan, bila tasakhutin, tapi bukan karena tasakhut. Bukan karena apa? Tasakhut. Ini. Karena kecewa atau marah terhadap takdir, fajaizun, maka ini masih dibolehkan. Meskipun lau untuk sesuatu yang telah lampau. Waminhu amarallahu li nabihi, contohnya Allah memerintahkan kepada nabinya an yaqula, mengatakan, qul law kana al-bahru midada, katakan wahai Muhammad, seandainya laut itu menjadi tinta, di kalimati Rabbi, untuk mencatat kalimat-kalimat Rabbku, la nafidhal bahr, tentu laut itu akan habis untuk tinta. Qabla an tanfadha kalimatu Rabbi, sebelum habis kalimat Rabbku. Walau ji'na bimislihi madada, seandainya pun
didatangkan, kami datangkan yang semisalnya, tinta sebanyak lautan yang ada, semisalnya. Ini adalah ayat Al-Quran. Nah ini, yang menunjukkan lau di sini, dan ini bisa untuk sesuatu yang akan datang, maka lau ini tidak mengapa, bukan untuk penyesalan, bukan terhadap takdir. Demikian juga Umar rawahu Syekhan, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim min hadis Jabir. Dari hadis Jabir, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW bersabda, "Lau istaqbaltu min amri mastadbartu lam suktu hadya wala ja'altuha umrah." Seandainya saya tahu apa yang bakal terjadi, aku tidak akan membawa haji dan akan aku jadikan umroh saja. Ini sesuatu yang telah terjadi, tetapi bukan karena kecewa terhadap takdir. Nah ini, bukan karena marah terhadap takdir. Maka lau untuk sesuatu yang telah lampau, tetapi bukan untuk kecewa terhadap takdir, ini tidak mengapa. Sebagaimana sabda Rasulullah, seandainya saya tahu apa yang akan terjadi, aku nggak bawa haji. Ini bukan karena Rasulullah marah terhadap takdir, tapi qadarullah ma syaa fa'al. Ini bisa jadi lebih baik. Memang yang terbaik demikian. Rasulullah SAW ditakdirkan untuk membawa haji, sehingga ada syariat yang Allah kehendaki untuk disampaikan kepada hambanya, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan memberikan kepada Rasulullah. Rasulullah ingin membawa haji. Ini, Masya Allah, ada hikmah terhadap kejadian di mana Rasulullah membawa haji. Baik, ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian, dan kita akan lanjutkan dalam hadis yang berikutnya biidznillah taala. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.